Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan kejutan, terutama dalam cinta kamu, cinta sejatinya kamu. Ini pembacaan yang lahir dari meditasi aku di gerhana matahari kemarin. So, aku pengen lihat kejutannya bermain untuk kita semua. Dan udah buat beberapa zodiak, dan sekarang waktunya untuk zodiak Aquarius, oke? Aquarius, pembacaan ini bisa pas, bisa enggak untuk kamu. Jadi kalau enggak pas, enggak sesuai, ya udah jangan dipaksakan. Oke, berarti memang bukan untuk kamu. Kita lihat oracle-nya ya. Oke. Untuk Aquarius. Dan kalau kamu ingin konseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga psikologi, karena aku bukannya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, kita lihat oracle-nya ya. Untuk Aquarius. Aquarius soulmate. Wow, bagus banget. Untuk percintaan kamu, dikala kamu udah nggak begitu peduli sebenarnya tentang cinta kamu, justru cinta dan kasih sayang hadir dalam hidup kamu. Kamu hanya perlu melihat sejenak ke dalam diri kamu, ke dalam lagi. Ibaratnya kayak inner world-nya kamu. Maksudnya kamu merenungi diri kamu, merenungi apapun yang terjadi dalam hidup kamu, melihat apa yang terjadi selama ini kenapa, dan itu kenapa. Ya, sih energi yang bagus, Twin Flames ngasih lihat energi kamu akan bertemu dengan seseorang yang membuat kamu memahami kehidupan, tentang apapun yang terjadi dalam hidup, ya, baik dan buruk, ya, hitam, putih, negatif, positif. Kamu gak akan pernah ada, kita gak akan pernah ada dalam hidup ini, ya, tanpa kita melihat, ya, apapun yang terjadi dalam hidup di masa kini. Kalau kita terlalu fokus di masa lalu, ya kita akan masuk atau hidup di masa lalu. Tapi kalau kita terlalu fokus dengan masa depan, kita akan terlalu fokus dengan masa depan dan kita melewatkan masa kini, ya. Ini adalah masa sekarang yang harus kamu jalani. Kita terlalu banyak berpikir dan ngerasa harus melakukan sesuatu, ya, karena kita ngerasa kita harus berusaha. Apa yang kamu usahakan, apa yang kamu inginkan dalam hidup, kita ngerasanya kayak gitu, ya. Tapi kamu lupa, ya, saat ada problem, ada masalah, nggak serta-merta kita harus mencari jalan keluarnya saat itu. Kamu perlu untuk tenang. Kamu pernah nggak melihat air di dalam sebuah tempat, ya, sebutlah dalam gelas. Kalau kamu terus mengaduk air tersebut, ya, air itu akan terus teraduk dan kamu nggak akan bisa melihat arti dari air tersebut, karena kamu terus mengatur agar air itu terus bergerak, ya, dari ibaratnya kayak aliran gitu. Coba kamu biarkan tenang sampai airnya benar-benar diam. Kamu akan melihat begitu banyak yang dissolve atau kayak kotorannya bakal turun ke bawah. Kamu diamkan 2-3 hari, airnya menjadi bersih tanpa kamu usahakan untuk bersihkan dia. Kamu biarkan dia secara natural, airnya bakal bersih dengan sendiri, kotorannya bakal turun ke bawah, debu-debunya bakal turun ke bawah semua. Bukan debu, ibaratnya kotoran airnya. Dan kamu melihat air akan bersih dengan sendirinya tanpa perlu kamu melakukan apapun. Ini yang terjadi, ini yang terlihat, karena dengan kamu berpikir dan melakukan apapun, ya, dan hanya ibaratnya duduk menunggu aja, melakukan apapun, kamu hanya akan memperlambat perjalanan air tersebut untuk bersih dengan sendirinya, ya. Kalau kamu percaya akan Tuhan, percaya akan semesta, kamu seharusnya juga percaya, ya, kalau Tuhan bisa mengatur segalanya,
dan tanpa perlu kita mengontrol. Itu yang terjadi. Kamu harus menerima masa yang nggak baik ini sebagai bentuk energi kamu menerima hal yang baik. Gitu. Kamu nggak akan bisa melihat hal yang baik, nggak akan bisa melihat apa itu cinta tanpa kamu embrace, tanpa kamu merangkul masa sekarang, ya, atau masa yang nggak baik yang kamu merasa sekarang. Ya, emosi, kemarahan itu perasaan yang alami, natural. Ya, ini semua adalah reflection sih, adalah bentuk cerminan dari masa lalu. Kesakitan dan kecewaan itu adalah cerminan masa lalu ya. Harapan adalah cerminan dari keinginan kita untuk sesuatu hal yang lebih baik di masa depan. Tapi apakah kamu tahu kalau ya masa depan itu tergantung dari masa sekarang. Jadi kalau masa sekarang kamu gak melakukan hal yang seharusnya kamu lakukan, di masa depan gak akan terjadi apa-apa. Dalam artian, kamu harus melakukan sesuatu hal dengan cara mengikuti aliran kehidupan. Maksudnya adalah, jika saat ini kerjaan dan karir gak begitu baik, ya nikmati, jalani sebaik-baiknya apa yang bisa kamu raih saat ini. Ya, tapi ya saat seperti itu juga percintaan. Misalnya, dalam masa kini percintaan ya nggak begitu baik. Ya, aku ada problem, ada masalah, dia ninggalkan aku, dia gini bla bla. Kamu nggak lagi di masa yang dia kan harusnya begini, dia kan harusnya begitu. Ya, kamu nggak lagi di masa itu, tapi kamu melihat, dia menjauh, kita ada problem, ada masalah, berarti ini saatnya untuk aku nggak menilai keadaan dan aku akan fokus dengan apa yang depan mata aku, kerjaan, karir, penyembuhan aku, apapun yang dia lakukan itu adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Ya biarkanlah yang terjadilah ya sih. Energi ini akan meningkatkan kualitas diri kamu ya, sorry for the noise, dan membuat refleksi hidup kamu jauh-jauh lebih baik, lebih indah, lebih luar biasa ya. Kamu membuat apapun yang terjadi dalam hidup sangat-sangat indah. Jadi ibaratnya kamu melakukan sesuatu hal karena kamu mengikuti aliran kehidupan, tapi bukan kamu melawan aliran kehidupan. Kalau kamu sakit, kecewa, artinya kamu melawan aliran kehidupan. Intinya gitu. Simpel, sederhana. Kalau kamu merasakan sakit, kecewa, ngerasakan ini itu, ya berarti kamu melewati jalan yang gak seharusnya. So ikutilah jalan yang seharusnya, dan begitu kamu gak akan sakit, gak akan kecewa. Atau kamu diam dalam kesakitan, kecewaan ini juga gak masalah sih sebenarnya, cuman kamu gak akan bisa berharap untuk baik-baik aja ya, tanpa kamu menerima apa yang terjadi sekarang. Oke? Ibaratnya kode kehidupan itu sebenarnya ngasih lihat ke kamu loh, kalau kamu sebenarnya beruntung Aquarius. Ibaratnya kamu dikasih lihat yang sebenarnya, yang seharusnya terjadi, dan kamu bisa memilih. Cuman ya itu tadi, dengan energi kecerdasan, kepintarannya kamu, terkadang justru bisa membuat kamu lupa ya, dengan apa yang kamu harus kamu lakukan. Kan terlalu tertekan, terlalu fokus dengan apa yang di luar diri kamu, sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ya adalah tentang kamu diarahkan ke arah yang seharusnya, dan kamu, kalau kamu ngikutin itu, kamu akan lihat hidup kamu luar biasa. Cuman kayak ada kekerasan hati yang membuat kamu gak mau. Tapi aku ngerasa itu wajar, karena energi Saturn reverse house-nya kamu sekarang membuat kamu akan mendapatkan realita, kenyataan yang akan sangat menyakitkan kamu, mau gak mau. Karena Saturn gak mau untuk kamu main-main dalam hidup, gak mau untuk kamu terlalu keras terhadap keinginan dan harapan kamu. Saturn akan buat kamu sakit hati agar kamu melihat kamu terlalu ngerasa keras diri terhadap apa yang kamu mau dan inginkan. Kamu harus belajar yang namanya tentang menerima kehidupan. Real cinta itu bukan tentang kamu aja ataupun tentang orang lain, tapi ini tentang seseorang yang memahami ya
kalau kemarahan, emosi, dan energi apapun yang di dalam diri dia, ya, yang apapun yang terjadi itu, terkadang kita harus melihat, terkadang api kemarahan itu juga berasal dari diri kita sendiri. Sesembuhkan itu sebelum kita menginginkan sesuatu yang lebih, karena sesuatu yang lebih dalam hidup kita nggak akan bisa tinggal lama dan bisa ke arah kita kalau kita menyimpan energi tadi. So, ini adalah persiapan untuk cinta dan kasih sayang soulmate atau twin flames-nya kamu untuk hadir. So, kalau kamu ingin mempersiapkannya, stop untuk menilai apapun secara berlebihan. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.